Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Segala puja bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memiliki langit dan bumi, penguasa atas segalanya. Maka sepantasnya kita bersyukur atas semua kenikmatan Allah. Orang yang banyak bersyukur, senantiasa Allah tambah kenikmatan dan curahkan rahmat. Tapi apabila kita kufur, siap-siap dan azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang diutus Allah menyampaikan risalah ad-dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana kebaikan dan mana kemaksiatan kepada Allah. Para jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema khutbah tentang totalitas penghambaan kita kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya kita itu siapa? Kita adalah makhluknya Allah. Kita adalah ciptaannya Allah. Dan tugas kita adalah, dalam bahasa Jawa, kita itu kudu ngawula. Abdullah, kita itu hambanya Allah. Dan tugas seorang hamba adalah berbakti sepenuhnya kepada sang pemilik. Kita turunkan dalil hadis, dalil ayatnya. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, tidak ada yang lain. Tidak ada aktivitas apapun yang dimiliki jin dan manusia illa liya'budun, hanya beribadah. Artinya apa? Saoba saondeng kula panjenengan urip wonten alam donya niki kudu iso dadi ibadah nang Gusti Allah. Inilah hakikat kita itu mengabdi kepada Allah. Dan kenapa kita harus mengabdi
mengabdi kepada Allah. Bagaimana konsepnya? Konsepnya kita itu adalah biyadillah, di tangan Allah. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Biyadikal khair. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita semua yang hidup di dunia itu di tangan Allah. Dan di tangan Allah itu semua kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh seorang hamba. Makanya konsepnya di dalamnya tunduk, patuh, ikhlas, ridho dengan semua aturannya Allah. Ini konsep seorang hamba itu tunduk, patuh, ikhlas, ridho. Jangan ngeyel, jangan bangkir. Kalau kita meyakini di tangan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Isine dunia niku napa? Kemuliaan, kuasa. Itu sih dijelaskan dalam ayat Ali Imran 26. Allah lah yang memiliki kerajaan. Allah lah yang memberi kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Allah yang memiliki kuasa. Kalau jenengan kepingin kekuasaan, kepingin kuasa, dekatlah dengan Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah juga bisa mencabut kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu, Allah juga bisa memuliakan. Wa tudhillu, dan Allah juga bisa menghinakan. Ini jangan dipikir semua yang ada pada diri kita, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, itu karena usaha kita. Tidak. Semua itu semua campur tangannya Allah. Manusia hanya berikhtiar saja. Maka dalam konsep biyadillahi ini, ketika seorang hamba sudah betul-betul taat, betul-betul ikhlas, ridho dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka dia akan menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh, menjadikan dirinya senantiasa ingin dekat kepada Allah. Karena ketaatan pengabdiannya yang mutlak, yang total itu, maka Allah memberikan reward, memberikan hasil dalam kehidupannya. Ketika kita betul-betul ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, tafarrah li ibadati, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Artinya kula panjenengan waktunya dihabiskan, semua nilai-nilai pekerjaan apapun itu harus ada nilai ibadah kepada Allah. Ini perlu dicatat. Jangan dianggap kita itu bangun tidur itu nggak ada nilai ibadahnya. Kalau kita ilmoni secara Islam, itu ada nilai ibadah. Sampai tingkat kita itu ke WC, itu ada nilai ibadahnya. Agama lain nggak ada. Minimal kita masuk
tempat untuk buang air besar, kita baca basmalah. Kalau kita bisa doanya minimal basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah, itu sudah nyambung kepada Allah. Ada nilai ibadahnya. Agama lain nggak ada. Sampai tingkat kita menggauli istri itu juga ibadah. Inilah hebatnya Islam. Ketika kita menghabiskan waktu kita bercengkrama dengan Allah dengan nilai-nilai ibadah itu apa? Maka di tangan kita Allah berikan kemudahan. Aku berikan kepada kedua tanganmu itu apa? Keberkahan. Dan hatimu aku beri kekayaan hati. Apa? Allah berikan mahkota yang namanya al-qanaah. Orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, hatinya dihiasi dengan qanaah. Selalu ikhlas, ridho dengan apapun pemberian Allah, baik sedikit maupun banyak, senantiasa disyukuri. Tidak mengeluh, enggak sambat kepada Allah. Maka dari ini semua, orang-orang yang betul-betul menghamba kepada Allah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan reward dalam kehidupan. Yang pertama, apa rewardnya Allah? Orang-orang yang senantiasa penghambaannya betul kepada Allah, diberikan hati yang bebas, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kesedihan. Artinya apa? Uripe seneng tok. Oleh apa? Rasa wedine, rasa sedihnya enggak ono. Kita turunkan ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian. Di ayat sebelumnya Al-Baqarah ayat 111 itu menceritakan orang-orang Nasrani itu mengklaim bahwa dirinya lah orang-orang yang pantas masuk surga. Maka Allah memberikan jawaban bantahan ayat 112 ini. Gak ngono. Man aslama, sopo wonge man aslama yang pasrah ridho wajhillah dengan agamanya Allah, dengan aturannya Allah. Wa huwa muksinun, kemudian dheweke iku iman nang Allah. Falahu ajruhu inda rabbih. Falahu, maka orang-orang yang pasrah ridho dengan aturannya Allah itu inda rabbih, maka Allah berikan pahala dia sisinya Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada khaufun, tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak ada kesedihan. Gak wedi yo gak sedih. Artinya apa? Hidupnya bahagia, tenang. Gak wedi orang mangan, gak wedi dilokno wong, gak wedi gak diwawu. Semua tetap ingin dekat dan dicintai Allah. Konsepnya orang-orang yang menghamba itu, dia meyakini ada kekuatan yang maha dahsyat, yang maha melindungi, yang memberi rezeki, dan tidak tergantung kepada makhluk. Maka kita jangan tergantung kepada makhluk. Jenengan tergantung nang menungso, agak kecewa ya Pak. Sampai sambat teng menungso, agak dibijui. Sambat, mintalah kepada Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha Allahu Samad, Allah tempat meminta, gak bakal dikecewakan. Ini yang pertama, Allah bebaskan hati kita dari kesedihan dan ketakutan. Yang kedua, orang-orang yang betul-betul menghamba kepada Allah dengan keikhlasan, dengan keridhaan dan ketaatannya, Allah berikan solusi kehidupan. Urip itu
pasti ada masalah. Nggak ada orang yang nggak ada masalah. Cuma kita itu bagaimana cara menyiasati solusi tiap masalah itu. Maka orang-orang yang beriman ketika dihadapkan masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan memintahlah, memberi dan carilah solusi kepada Allah, bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dengan sholat doa yang banyak. Ini yang membedakan orang yang nggak beriman, orang yang tidak menghamba kepada Allah tiap ngadepin masalah. Ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, ketika dihadapkan masalah, mereka setiap sepertiga malam menghadap kepada Allah, curhat tentang masalah anak, masalah rezeki, masalah perjodohan, masalah apapun, kita minta kepada Allah. Ini orang-orang yang tidak meminta itu dianggap Allah sombong, dan kesombongan itu dekat dengan neraka. Hadisnya sudah jelas. Barang siapa tidak akan masuk surga yang di dalam hati ini ada sekecil biji zarah kesombongan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka solusi kehidupan yang kedua adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapa wonge sing takillah, taat kepada Allah, ya ja'alahu makhraja, aku jadikan solusi, jalan keluar dalam tiap permasalahan. Ini pasti Allah memberikan jalan, pasti Allah memberikan solusi. Cuma kita kadang-kadang kurang yakin kepada Allah. Jenengan ngandalaken akal itu ono bantese, Pak. Matematika Gusti Allah karya ke matematika menungso mboten sami. Ini kita harus yakin bahwa rahasia Allah itu sangat dahsyat. Sampeyan tinggalin. Nah, menurut ilmu matematika tukang tambal ban ora iso budal ngaji. Tapi kalau Allah mengendaki iso, carane macam-macam. Guru ngaji budal haji iso, padahal bayarane lillahi ta'ala guru ngaji nih. Tapi Allah kalau mau memberangkatkan, gak goro-goro wali santri sing sugih, Pak Ustadz tahun ngajeng jenengan budal haji. Itulah rahasia Allah. Yang ketiga, Allah berikan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Inilah kedahsyatan hamba-hamba yang ikhlas ridho, yang mengabdi kepada Allah. Dan harus diyakini kita hidup itu dolek ridhone Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaguskan amal-amal soleh. Supaya apa? Rasa cintai Gusti Allah kumudhun teng kula panjenengan sedaya niku. Sampean kepingin dielem juragan sampean, otomatis sampean akan berusaha menjadi karyawan yang terbaik, karyawan sing akas, karyawan sing tanpa diperintah wis nglakoni. Itu pasti kan. Maka dengan itu akan apa? Nilai plus di mata juragan Anda akan muncul. Yang keempat, yang namanya manusia itu banyak kebutuhan, Pak. Maka kebutuhan, keperluan yang panjenengan miliki akan semua diurusi oleh Allah. Kenapa kehidupan kita semakin sempit? Kenapa kehidupan kita semakin ruwet? Karena penghambaan kita kepada Allah ya juga sekedarnya.
Nek kepingin urip sampean ditata Gusti Allah kanthi apik, ayo kita tata nilai ibadah kita di hadapan Allah dengan baik. Maka betul doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dibaca setiap habis sholat fardu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma a'inna, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ala dzikrika, supaya engkau ingatkan aku kepadamu, wa husni ibadatik, wa ala syukrika, kemudian aku menjadi hamba yang bersyukur. Sesudah bersyukur, wa husni ibadatik, dan aku menjadi hamba yang betul-betul bagus dalam beribadah. Ini yang harus kita lakukan. Selalu nyambung kepada Allah, kemudian selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ditunjukkan dengan apa? Ibadahnya dibagusno. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa wonge sing tawakal, ing jerone tawakal iku ana ikhtiar, ana usaha. Mari usahae digedhekno, ditemenno, banjur apa diserano nang Allah kelawan napa? Akeh ndungone bagusno ibadah. Banjur Allah niku, wa huwa hasbu, aku cukupi semua keperluanmu. Dan puncaknya pengabdian seorang hamba adalah ketika kita sudah paripurna dalam kehidupan, di akhir hayat kita, Allah panggil dengan panggilan yang sangat-sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwaku yang tenang. Karena jiwa kita sudah nyambung kepada Allah, hati kita sudah connect kepada Allah, tidak terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Dalam hati kita illabtigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Tidak ada tujuan kita hanya ingin bertemu kepada, bercengkrama, bertatap muka dengan Rabb yang maha tinggi. Walau saufa yarda, dan kita menjadi ridho dengan semua yang diaturkan Allah. Kita ridho. Itu konsep daripada kehidupan kita. Kepingin kepethuk Gusti Allah dan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Maka di akhir kehidupan Allah panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, aku ikhlas ridho engkau menjadi hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada hamba-hamba-Ku. Wadkhulil jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Inilah puncak dari konsep penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan perlu diingati, kita itu makhluk duduk pangeran, duduk pencipta. Yang namanya makhluk harus tunduk patuh kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.